Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam video ini saya akan cerita pengalaman saya yang dulunya pernah sekali ngalami insomnia, kemudian saya bisa bangkit dan terbebas karena sudah melepas insomnia tersebut. Mungkin banyak yang merasakan insomnia sudah tahu akar masalah dari insomnia itu. Namun juga ternyata masih banyak yang mengalami insomnia bahkan tidak mengerti sebenarnya kenapa bisa terjadi insomnia itu. Jadi merasa nggak ada masalah, terus merasa perasaannya biasa saja, tapi tiba-tiba insomnia gitu. Padahal insomnia kalau dibiarkan itu bisa berdampak sangat negatif. Tentunya merugikan kita semua. Oleh karenanya pengalaman saya akan saya sharekan di video kali ini. Oke, sebelum bicara insomnia lebih dalam, saya percaya Bapak Ibu menonton video ini karena ingin sekali mencari solusi akan insomnia tersebut yang Ibu alami. Atau mungkin Bapak Ibu juga punya saudara atau teman yang mengalami insomnia. Dengan video ini Bapak Ibu bisa share ke teman-teman atau saudaranya. Bagi yang belum tahu saya, yaitu saya Mas Rasul, saya hipnoterapis profesional dari Theta Medica. Jadi gini, insomnia itu suatu hal yang terlihat sekarang nih. Terlihat ini ya. Kemudian sebenarnya di dalam insomnia ini ada beberapa faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab ini kadang penderita itu tahu, kadang juga nggak tahu jadi itu. Nah, penyebabnya apa saja sebenarnya? Oke, jadi ada yang stres, ya, ada yang stres nih di sini. Stres, entah stres kerjaan, entah stres dalam polemik rumah tangganya, dan macam-macam ya stres. Dan stres itu tidak bisa dihilangkan, tapi stres bisa dimanajemen, bisa dimanage dengan baik. Makanya ada istilah stress management. Jadi gitu. Kemudian yang kedua adalah post traumatik. Jadi pasca trauma ini terjadi saat setelah kejadian tertentu yang Bapak Ibu alami. Baik diingat maupun mungkin sedikit lupa di masa lalu, tapi ini sudah menjadikan post traumatik. Trauma macam-macam nih, misalkan trauma dikejar-kejar debt collector. Misalkan juga trauma dibentak sama pasangannya. Atau mungkin trauma dengan kejadian atau melihat kecelakaan di jalan. Macam-macam ya jenis trauma. Dan itu menjadi trigger sampai sekarang. Jadi itu tersimpan di pikiran bawah sadar sampai sekarang. Oke, kemudian ada juga yang ketiga, itu dalam kondisi depresi. Nah, depresi ini bisa jadi mungkin ada yang pernah usaha kemudian bangkrut ya. Atau mungkin pernah karir kerjanya cukup bagus tapi ternyata dipecat ya. Atau mungkin masalah rumah tangga juga bisa menyebabkan depresi. Perselisihan yang terus berlanjut akhirnya menyebabkan depresi. Nah, kemudian yang keempat ada juga yang menyebabkan ini adalah gangguan kecemasan atau kecemasan berlebih atau yang sering disebut anxiety disorder. Cemas, gelisah rasanya gitu. Kalau misalkan cemas kita mau menghadapi ujian itu cemasnya normal. Tapi ini sering muncul, cemas ini muncul gitu. Gelisah gitu. Nah, itu karena gangguan kecemasan atau kecemasan berlebih. Kemudian ada juga yang mungkin bipolar. Bipolar itu perubahan mood secara ekstrim. Kadang loyo, tapi kadang-kadang semangatnya luar biasa. Nah, itu juga menyebabkan insomnia. Tapi apakah sampai di sini? Oh, tidak. Dalam perspektif hipnoterapi yang dilakukan di Theta Medica, kita berusaha menganalisa dari penyebab ini atau pemicu ini, kemudian dari pemicu ini kita cari akar masalahnya. Jadi gitu. Jadi lebih dalam lagi nih, kita cari akar masalahnya. Contoh misalkan stres. Kita cari pertama kali
si pasien atau klien ini mengalami stres di masa lalunya. Jadi gitu. Masa lalu itu kapan? Ya biasanya di usia sebelum usia 10 tahun. Kita cari pertama kali mengalami trauma di masa lalu di usia berapa. Kita cari pertama kali mengalami depresi di masa lalu di usia berapa. Kita cari pertama kali merasakan gangguan kecemasan itu di usia berapa. Kita cari juga pertama mengalami mood swing secara ekstrim itu di usia berapa. Nah, tentunya dari hal ini di kedalaman tertentu akan ketemu nih. Pertama kali si pasien atau klien itu mengalami sebuah peristiwa itu, jadi gitu. Nah, ketika sudah ketemu akar masalahnya atau peristiwa masa lalunya, baru kita rekonstruksi ulang. Kita rekonstruksi ulang. Kita damaikan, kemudian kita program ulang pikiran bawah sadar di masa lalunya. Nah, kejadian itu masih tersimpan di pikiran bawah sadar. Mungkin di antara Anda berpikir bahwa kan aku nggak ingat gitu. Ya, kalau masih ingat itu masih area pikiran sadar. Di dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam, maka pikiran sadar itu akan beristirahat sejenak dan pikiran bawah sadar yang berkomunikasi dengan terapisnya. Jadi gitu. Yang aktif. Hingga akhirnya menemukan akar masalah itu. Jangan disangka ketika kejadian masa lalu sudah berlalu cukup lama, itu tidak tersimpan loh emosinya. Jadi gitu. Contoh kronologi. Anak usia 3 tahun dimarahi orang tuanya, dibentak. Hei, kamu jangan nakal ya, jadi gitu. Nah, anak kaget, nangis histeris. Nah, emosi kaget, emosi histerisnya, reaksi histerisnya itu masih tersimpan di pikiran bawah sadar. Seiring berjalannya waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ada pemicu lagi. Ternyata melihat di TV ada orang yang dibentak juga. Wah, itu trigger akhirnya menyebabkan bibit ini berkembang lebih besar. Dan terus tahun ke tahun, bertambahnya usia, kan peristiwa tentunya akan terus silih berganti dan menjadi pemicu lebih besar dan membuat bibit ini tumbuh dengan besar dan kuat. Ketika kuat mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu dampaknya adalah ya bisa stres, bisa memiliki trauma, depresi, kecemasan, bipolar atau mungkin panic attack. Akhirnya menyebabkan seperti saat ini yang dirasakan yaitu insomnia. Nah, itu urutannya ya. Itu struktur kedalamannya. Lalu bagaimana caranya kalau saya ada di rumah agar bisa rilis atau melepas insomnia ini? Ya, Ibu bisa melakukan misalkan dengan cara meditasi. Ketenangan hening. Sambil mendengarkan musik relaksasi yang nyaman tentunya. Kalau kepingin, meditasi kok sulit ya? Ya sudah, boleh ke tenaga kesehatan mental yang lain. Misalkan ke psikolog klinis, ke konselor, ataupun mungkin ke psikiater. Jadi gitu. Itu bisa di daerah Ibu. Atau bahkan sekarang lagi berkembang pesat di dunia, yaitu profesi kesehatan mental hipnoterapis. Seperti saya menjalani proses pekerjaan sebagai seorang hipnoterapis profesional di klinik Tata Medica. Itu juga bisa karena di Tata Medica itu memang sering mendapati klien dengan keluhan gangguan tidur atau insomnia. Kalau Bapak Ibu langsung saya tangani, saya betul-betul merasakan betul apa yang Bapak Ibu rasakan. Kenapa? Karena saya juga pernah ngalami itu. Dulunya saya pernah depresi, sehingga saya pernah juga ngalami insomnia. Tidak tidur sehari 2 hari itu pernah terjadi. Dan itu nggak nyaman sekali. Nggak enak sekali. Tentunya mengganggu kesehatan. Semoga ini bermanfaat. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menjalani proses hipnoterapi, Bapak Ibu boleh ketik di Google ya. Tata Medica. Jadi gitu. THETA spasi MEDIKA. Tata Medica. Jadi bisa reservasi atau konsultasi terlebih dahulu melalui nomor WhatsApp yang tertera.
Saya Master Sul mengucapkan see you at the top. Salam bahagia, salam sehat. Bye.